Selamat pagi Bu Ana. Selamat pagi Pak. Bagaimana? Sehat Bu Ana? Alhamdulillah sehat Pak. Masih semangat dalam menjalani program guru penggerak ini? Semangat Pak karena sudah akhir-akhir ini. Hari ini, alhamdulillah. Seperti biasa, eh, saya berkunjung ke lembaga Bu Ana untuk pendampingan individu yang kelima ya sekarang ini ya. Alhamdulillah sudah selesai, tinggal 1 kali lagi saya berkunjung ke lembaga ini. Perlu diketahui bahwa tema pendampingan pada hari ini yaitu rancangan program yang berpihak pada murid, di mana fokus pendampingannya yaitu saya ingin tahu refleksi mana tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Refleksinya itu saya Pak, modul 3.1 kan tentang program yang berdampak ke Iya. murid. Itu saya melanjutkan program dari CGP sebelumnya Pak. Karena programnya itu belum terlalu jalan, jadi saya teruskan. Programnya itu Halo Lisa, Pak. Halo lihat sampah dan ambil. Karena di sini itu anak-anak juga masih banyak yang belum sadar kebersihan. Apalagi saya di kelas 4 Pak. Jadi itu kebersihan sampah itu harus mereka tuh harus sadar gitu sejak dini. Jadi saya ajarkan. Jadi saya lanjutkan program Halo Lisa itu. Ya, nanti kita ganti lagi diskusi tentang refleksi penerapan aksi nyata modul 3.1 dulu ya. Untuk yang kedua, mana kita diskusi terkait rancangan program yang berdampak pada murid. Kan Bu Ana sudah membuat programnya kan? Iya, sudah. Kita diskusi di situ nanti. Yang ketiga kita diskusi tentang perkembangan komunitas praktisi yang telah dijalankan di sekolah ini, tentunya yang sudah bulan berapa kemarin pada satu ketiga mungkin ya sudah Bu Ana bentuk. Kita diskusi di situ bagaimana implementasi dari rencana yang telah dilakukan di Loka Karya 3 terhadap rekan sejawat. Adapun dari segi penilaian, saya ingin nanti memantau atau mendampingi Bu Ana dalam coaching bersama untuk sepenuhnya bersama rekan sejawat. Ya, pasca ya Pak. Ya, ini pasca itu. Itu setelah kita diskusi, Bu Ana lanjutkan di pasca observasi. Iya, Pak. Baiklah Bu Ana. Untuk proses yang sudah berjalan selama sebulan terakhir itu apa yang telah Bu Ana kerjakan selama ini? Selama 1 bulan itu kita belajar, saya bersama teman CGP itu belajar tentang sebagai seorang pemimpin bagaimana mengambil keputusan yang bijak yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Di situ ada 4 paradigma sama 7 langkah untuk mengambil keputusan Pak. Karena pemimpin itu kan sering banyak dihadapkan seperti dilema etika, rujukan moral yang banyak ditemui di sekolah. Jadi termasuk itu juga ya, dilema Iya. etika. Rencana tindak lanjutnya Bu Ana apa? Dari pendampingan sebelumnya. Jadi kita telah melaksanakan pendampingan individu yang kemarin. Tindak lanjutnya dari pendampingan itu apa yang telah lakukan? Mencoba menerapkan untuk pengambilan keputusan itu sesuai dengan 4 paradigma, 3 prinsip sama 9 langkah pengujiannya itu Pak. Terus kemudian kemarin kan tentang observasi kelas ya Pak ya. Nah itu saya terapkan juga di kelas sama rekan sejawat, proses kayak wawancara atau sharing tentang pembelajaran yang sudah dilakukan. Jadi nanti bisa membenahi kekurangan yang ada di dalam kelas itu Pak. Terkait dengan capaian selama 1 bulan terakhir itu apa yang dirasa berhasil menurut Bu Ana, terutama berdasarkan jumlah teman-teman pembelajaran daringnya. Pembelajaran Daring. Bu Ana selama ini melakukan pembelajaran daring. Iya. Capaian selama 1 bulan terakhir ini apa? Sebenarnya dipraktekkan. Iya, dari pembelajaran daring kemarin sama teman CGP sama fasilitator itu ya Pak ya, yang kolaborasi itu saya jadi tahu tentang bagaimana pengambilan keputusan yang bijak.
Terus mengambil keputusan itu tidak hanya melihat satu pihak, oh ini baik, tapi harus melihat dengan itu Pak, 9 penguji langkah. Lawan benar, salah, lawan benar, lawan benar. Nah itu dengan memperhatikan itu Pak. Jadi kita tidak hanya mengambil keputusan dalam melihat satu kebaikan saja, tapi semua dengan 9 penguji keputusan itu Pak. Kemarin sudah melaksanakan observasi pembelajaran dengan rekan sejawat Bu? Iya sudah Pak. Minta tolong bisa dilihat Bu hasil observasinya. Dalam kegiatan ini Ya. Ibu telah melaksanakan pra ya? Pra Ya. dan observasi Pak. Pra dan observasi. Observasi kelas, iya sama rekan sejawat. Yang sebentar lagi itu Paskanya ya? Observasi ya, yang didampingi sama Pak Bambang. Oh iya, iya. Secara garis besar sudah bagus mana ya hasilnya dari capaian rekan sejawat itu. Iya. Nah, biar saya lihat dulu sebentar, Baik. nanti minta Iya, izin, nanti dikembalikan kalau sudah saya izin pulang. Iya Pak. Terima kasih Bu Ana atas berbagi praktek baiknya. Mari kita berdiskusi pada bagian inti selama 30 menit ke depan. Ya. Kita berdiskusi tentang penerapan aksi nyata modul 3.1. Bu Ana kemarin kalau tidak salah sudah membuat pemetaan ya Bu? Iya. Aset itu ya Pak ya? Iya, iya. 7 aset, iya. Aksinya Berdasarkan hasil pemetaan yang Ibu buat itu, bagaimana pengaruhnya terhadap proses pengambilan keputusan yang Ibu ambil? Nah, berdasarkan pemetaannya itu, saya itu memperhatikan aset atau kekuatan yang ada di sekolah ini Pak. Jadi keputusan itu tidak hanya pimpinan saja yang mengambil, tapi asetnya yang di sekolah itu apa? Seperti modal manusia sama modal sosialnya itu Pak. Modal manusia di sini ya guru-guru, jadi kita berembuk sama guru-guru. Modal sosial kita bisa berembuk dengan warga sekitar dan melihat apa sih yang lingkungan di sekitar kita itu kekuatannya apa gitu Pak. Nah sama siswa juga, dengan siswa Pak, kan modal manusia juga. Jadi pengambil keputusan itu berdasarkan aset-aset yang ada, Ya, jangan hanya berfokus kepada keputusan benar kelas Pak, iya. Jadi tidak hanya bertumpu pada keputusan pemimpin Keputusan saja, pemimpin. tapi memperhatikan 7 aset atau kekuatan yang ada di sekolah ini. Ya, ya. Menurut Bu Ana itu mungkin ada yang perlu dikembangkan dan evaluasi terkait dengan aset ini Bu Ana. Yang perlu dikembangkan itu kekuatan modal manusianya Pak. Jadi kita harus lebih menggali potensi modal manusia itu yang ada di sekolah di sini. Yang mungkin di lingkungan sekolah saya masih banyak yang modal manusia senior itu ya Pak ya. Iya, ya, terutama yang senior. Nah itu jadi saya sebagai calon guru penggerak mungkin bisa membawa mereka berubah dari zona nyaman biar lebih bergerak gitu loh Pak, menggerakkan mereka. Jadi harus mengarah ke menggerakkan. Iya, zaman sesuai sekarang. dengan asetnya gitu Pak. Ya, ya, ya. Terkait dengan aset. dilema etika yang telah Ibu Ana lakukan di sekolah ini, Iya. mungkin ada pengalaman yang menarik terkait dilema etika itu baik pada murid ataupun rekan sejawat. Pengalaman apa menurut Bu Ana yang dialami di sini? Ya dengan rekan sejawat Pak, ketika saya, contohnya kemarin saja Pak ya, contoh sederhana, saya meminta teman rekan sejawat saya ya senior itu Pak, minta tolong untuk saya melakukan aksi nyata observasi benar. Iya, iya, iya. Ternyata saya ada beberapa senior itu tidak sanggup. Jadi saya merasa tidak ada yang mendukung saya. Jadi mau tidak mau saya mengambil rekan lain. Jadi keputusannya itu akhirnya berubah ya. Berubah. Nah itu di situ ada dilema etikanya itu apa ya Pak? Saya mau memaksa beliaunya senior. Tidak enak. Iya. Dipindahkan ke orang lain tidak enak. Iya. Keputusan serba salah berarti. Iya serba salah Pak. Tetapi harus secepatnya diambil sebuah Iya. keputusan. Mau tidak mau saya harus mengambil keputusan karena juga menyangkut
tugas saya harus cepat selesai. Ya gitu. Kalau dari segi murid mungkin ada dilema etika yang dialami Wana selama ini? Dilema etika kalau segi murid, alhamdulillah saya enggak Pak, karena saya tuh melihat murid itu sama, jadi tidak membeda-bedakan. Alhamdulillah kalau menurut saya tidak, karena saya kebetulan juga ngajar anak kelas rendah Pak. Saya itu juga menerapkan gini ya, tidak boleh membanding-bandingkan antara anak yang satu dan yang lain. Jadi kalau menurut saya Kalau tidak ada dilema etika berarti tidak ada masalah terkait dengan pilihan yang harus diambil terkait siswanya. kalau untuk pilihan itu saya bukan tidak ada masalah Pak, ada. Cuma kalau dilema etika itu kepada murid saya tidak terlalu itu Pak. Jadi mungkin dengan rekan sejawat, karena saya kelas rendah, ya yang saya hadapi itu. Apakah proses pengambilan keputusan yang telah Bu Ana lakukan itu sudah sesuai menurut Bu Ana dengan apa yang telah dipelajari pada modul 3.1? Menurut saya masih belum Pak, masih kurang ya. Kadang itu karena ya itu Pak, di sisi lain ada dilema etika itu. Jadi pengambilan keputusan itu kadang tidak atau belum sesuai dengan yang saya pelajari di modul. Memangnya prinsip dilema etika pada modul 3.1 itu apa saja kan? Prinsipnya itu Benar dan salah ya? Ya benar salah, terus benar-benar ya itu Pak. Terus ada nilai-nilai kebajikan itu yang bertentangan itu Pak. Jadi ada 9 langkah pengujiannya. Kemudian 9 langkah. Ya. Terus ada 3 prinsipnya. Prinsip itu ada 3. Ya, berbasis hasil akhir, peraturan sama rasa peduli. Itu prinsip. Ya. Kalau langkahnya 9. Ya. Paradigmanya 4 Pak. Paradigmanya 4. Lawan masyarakat, lawan rasa keadilan dan kasihan, sama kesetiaan, dan jangka pendek sama jangka panjang. Nah kebanyakan di sini kan individu lawan masyarakat. Iya. Gitu, paradigmanya sama keadilan, rasa kasihan itu. Dari sekian paradigma, langkah-langkah, prinsip dari pembelajaran proses pengambilan keputusan ini, mungkin ada yang perlu dikembangkan atau dievaluasi mengenai ini kira-kira pada segi apa? Iya, pada segi ketika mengambil keputusan Pak. Jadi saya memang sudah belajar modul 3.3, tapi saya belum bisa melihat pengambilan keputusan yang benar itu Pak, dengan memperhatikan 4 paradigma, 3 prinsip sama 9 penguji itu. Jadi saya kadang mengambil keputusan, itu karena memperhatikan salah satu, tidak dengan 9 penguji keputusan itu Pak gitu. Jadi itu yang perlu saya kembangkan. Terima kasih atas feedbacknya. Ya, kita Pak. lanjut ke topik yang kedua, yaitu rancangan program yang berdampak pada murid. Iya. Mana tadi sudah saya tanyakan dan sudah membuat rancangan program yang apa bentuk program yang sudah Mana rancang? Bentuk programnya di sini peduli lingkungan ya Pak. Programnya namanya Halo Lisa. Halo Lisa. Halo Lisa. Apa singkatannya? Halo Lisa. Halo lihat sampah dan ambil. Halo Lihat sampah dan ambil. Halonya itu pada maksud apa? Halo, ketika jadi anak-anak itu ketika ketemu, halo Lisa. Nah, yang temannya itu tanggap Pak. Jadi kita sudah nanti sosialisasikan jadi yang melihat itu bilang halo kepada temannya, sambil menyebut yang temannya. Iya, menegur. Bukan itu sampah bukan gitu. Tapi halo Lisa. Nah, itu dia sadar ambil sampah lalu dibuang. Jadi menerapkan kesadaran diri berarti Pak, sudah Pak. ditegur tetapi bukan menegur secara hanya mengingatkan. Ya, halo Lisa, jadi gitu. Mereka sudah ngerti karena kita nanti juga mensosialisasikannya ke siswa. Program yang sangat bagus itu, menginspirasi. Ya, semoga nanti berjalan baik Pak. Dukungan apa yang diperlukan Mana untuk penerapan program Halo Lisa ini? Dukungannya. Dukungannya Ya, tentu Pak. dari teman sejawat atau dukungan. dari kepala sekolah. Iya Pak, dukungannya itu dari kepala sekolah. Pertama saya itu karena programnya melanjutkan dari guru penggerak yang sebelumnya. Berarti sudah ada. Iya, tapi tak berjalan. Tak berjalan. Iya, jadi saya lanjutkan. Karena dipandang itu bagus, iya. Jadi Bu Ana itu dilanjutkan, Pak, dikembangkan. Itu kan menumbuhkan kesadaran diri anak, bukan karena paksaan. Mereka membuang sampah bukan karena paksaan, gitu. Ya dengan pertama diskusi dukungan dari kepala sekolah,
kemudian sama rekan sejawat dan juga siswa. Kalau siswa tidak mendukung, saya punya program itu tidak berjalan. Dan tentunya program ini kalau ingin berjalan dengan baik, dukungan dari rekan sejawat terutama. Iya, Karena dia yang selalu memantau di kelas-kelasnya. Iya, benar, Pak. Gitu. Apa tantangan yang selama ini dialami oleh Wana tentang rencana program yang sudah dibuat Wana tadi? Tantangannya itu anak-anak masih banyak yang belum sadar tentang kebersihan sama lingkungan, Pak. Apalagi kelas rendah. Nah, kelas rendah itu kan transisi ya, Pak ya, dari TK atau PAUD ke SD. Jadi itu yang harus saya istiqomah terus ingatkan, kalau kebersihan itu sebagian dari iman. Jadi mereka tuh harus sadar tentang lingkungannya. Jadi yang dilakukan Wana itu untuk mengatasi tantangan itu selalu mengingatkan hal kecil, Pak, apalagi di dalam kelas. Kalau habis makan biasanya anak-anak dibuang di bawah kan, Pak. Nah, itu saya ingatkan, coba dilihat di bawah bangkunya. Anak-anak langsung sadar, langsung biasanya saya hitung, kemudian lari langsung dibuang sampahnya gitu, Pak. Nah, baik, kita diskusi selanjutnya terkait komunitas praktisi yang sudah Wana bentuk kemarin. Iya. Apa saja proses yang telah dilakukan dalam peran komunitas praktisi di sekolah ini? Masih membentuk komunitasnya, Pak. Belum ya. Belum. Masih membentuk kombonya. Berarti ada kendala masih. Iya, ada kendala, Pak. Bisa ke tahap-tahap. Benar. Karena di sini kan itu kan kalau membuat komunitas praktisi hanya satu ya, Pak ya, yang harus bisa, maksudnya adminnya. Iya. Nah, adminnya tersebut masih banyak tugas-tugas yang numpuk, karena beliaunya merangkap-rangkap, Pak, operator bos dan segala macam. Tetapi secara garis besar dukungannya tuh ada. Ada, sangat ada dukungannya. Hanya kesempatan untuk. Iya, benar, untuk menumbuhkan lagi itu loh, Pak. Yang sulit kan itunya, Pak, merintisnya itu. Kalau membuat sebuah rencana itu belum juga memungkinkan ya di bahasa program. Kami hanya rencana wacana, Pak. Gimana kalau kita melakukan seperti webinar, tapi di lingkungan sekolah saja kami lewat Kombel itu. Tapi ya belum dilaksanakan, hanya wacana itu, Pak. Ya, mudah-mudahan secepatnya Mbak Naya terkait ini, karena ini sangat bagus. Iya, Pak. Amin. Baiklah, kita lanjutkan untuk mengadakan dialog pasca observasi bersama rekan sejawat. Iya, baik, Pak. Di sini juga. Iya, Pak. Saya panggil rekan saya dulu ya, Pak ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Ana Septian Pratiwi, CGP Angkatan 10, SD Negeri Palengahan Daya 3, Kabupaten Pamekasan. Kali ini saya akan melakukan wawancara pasca observasi bersama rekan sejawat, Bapak Ahmad Jois Supandi, didampingi dengan pengajar praktek Bapak Bambang Asyari. Assalamualaikum Bapak, gimana kabarnya, sehat Pak? Alhamdulillah. Ya, terima kasih. Langsung ke Bapak Jois ya Pak ya. Kita kali ini akan melakukan wawancara pasca observasi Pak, terkait dengan pembelajaran yang sudah dilakukan Bapak kemarin. Tujuannya di sini adalah untuk mengevaluasi dan merefleksi kegiatan pembelajaran di dalam kelas yang Pak Jois lakukan di kemarin ya Pak ya, di kelas 2 ya Pak ya. Ya. Ada beberapa pertanyaan Pak yang ingin saya tanyakan ke Pak Jois. Bagaimana kemarin perasaannya ketika Pak Jois melakukan pembelajaran di dalam kelas dan diobservasi Pak? Perasaan saya Bu ya. Awalnya saya merasa tegang Ibu, karena saya tidak terbiasa, belum terbiasa ada yang mendampingi di dalam kelas. Gitu. Tetapi saya selanjutnya itu merasa senang. Setelah awalnya tegang, saya merasa senang. Kenapa? Dengan adanya bantuan dari Bu Ana yang mengobservasi saya di dalam kelas, saya jadi tahu kelemahan, kekurangan dalam pembelajaran saya, apa yang harus saya benahi nanti gitu. Dan setelah kemarin pembelajaran yang saya lakukan itu Bu, alhamdulillah
siswa saya tuh senang, sangat antusias Ibu dalam dalam melaksanakan pembelajaran bersama saya. Dan saya lihat siswa saya tuh bersemangat sekali gitu. Jadi kemarin agak tegang ya Pak ya, karena pertama kali, dan alhamdulillah siswanya Bersemangat Ibu, bersemangat, antusias ya. Baik. Nah, bisa diceritakan kembali nggak Pak, area pengembangan apa yang ingin Bapak kembangkan dan Bapak capai itu dalam pembelajaran di kelasnya? Area pengembangan yang ingin saya capai itu yang pertama itu di pengetahuannya Ibu. Iya. Dan yang kedua di keterampilan siswanya. Maksudnya pengetahuan itu seperti apa? Jadi siswa itu bisa paham, bisa mengerti tentang pembelajaran saya. Apa waktu itu pembelajaran saya? Tentang nilai tempat Ibu. Jadi tidak hanya sekedar tahu saja. Saya pengennya siswa saya tuh paham. Yang penting itu paham bagi saya. Ya. Jadi meskipun dibolak-balik atau di apapun, nanti siswa saya itu tetap bisa untuk menjawab soal-soal tentang nilai tempat. Terus yang kedua itu Ibu, area pengembangan yang kedua itu di keterampilan. Ya. Yang mana siswa saya itu bisa membaca dan menulis serta menempatkan nilai tempat itu. Yang ratusan di mana, yang puluhan di mana, yang satuan di mana letaknya gitu Ibu. Itu yang saya harapkan. Baik, jadi di pengetahuan dan keterampilan siswa ya Pak ya. Iya. Kemudian tahapan-tahapan pembelajarannya apa saja Pak? Bisa dijelaskan? Nah, untuk tahapannya sebelumnya sudah jelas ya Bu ya. Saya melakukan pembelajaran itu, saya membuat modul ajar. Terus rencana-rencana yang akan saya lakukan di dalam kelas itu seperti apa. Ya. Juga menyiapkan media-medianya Ibu, media pembelajarannya yang nanti akan saya gunakan dalam pembelajaran saya gitu. Apa saja gitu. Ya, baik. Nah, menurut Bapak, apakah area pengembangan yang ingin Bapak capai tadi itu sudah tersampaikan atau sudah tercapai belum dalam pembelajarannya kemarin itu Pak? Nah, kalau area kemarin itu sudah cukup bagi saya Ibu. Artinya sudah tercapai gitu artinya. Karena apa? Anak-anak lebih cepat mengerti, dan dalam penggunaan pembelajaran berbasis game kemarin itu kan kemarin pakai kuisis juga. Jadi berbasis game. Jadi anak-anak itu dengan adanya pembelajaran yang berbasis game itu anak-anak bisa cepat mengertinya gitu. Intinya ke sana gitu. Jadi pembelajaran berbasis game ya Pak ya? Ya. Nah, dari pembelajarannya Bapak tadi, apakah ada kendala yang Bapak hadapi di dalam kelas? Oh, pasti ada Ibu. Ya. Karena karakternya anak-anak setiap siswa itu kan berbeda-beda. Pasti ada. Kalau boleh saya cerita itu kendalanya di kelas saya itu adalah 1-2 anak yang belum bisa baca. Jadi saya menyampaikannya itu agak kesulitan. Daripada saya fokus kepada 2 anak yang tersebut, takutnya nanti yang lain itu ketinggalan. Jadi saya biarkan aja dulu pembelajaran berjalan seperti biasanya. Terus anak yang belum bisa baca itu nanti saya panggil, saya beri tambahan waktu untuk belajar membacanya gitu Bu. Untuk waktunya bisa pada jam istirahat atau jam sepulang sekolah. Tidak perlu lama-lama Ibu, itu paling 10 sampai 15 menit itu sudah cukup. Yang penting itu intens, yang penting itu rutin setiap hari gitu. Kenapa? Karena saya punya keyakinan jika sekecil apapun, hal kecil apapun, jika dilakukan secara intens setiap hari, istiqomah, pasti itu akan berhasil. Gitu. Iya Pak. Baik. Jadi kendalanya ada beberapa anak yang belum bisa baca sehingga membutuhkan perhatian yang khusus ya Pak ya. Iya. Dilakukannya ketika di luar jam pelajaran. Iya betul Bu. Nah, menurut Bapak dari penjelasannya Bapak tadi, pembelajaran yang menarik itu seperti apa Pak? Pembelajaran yang menarik siswa itu, yang membuat siswa aktif belajar di kelas itu seperti apa? Pembelajaran yang menarik itu yang ada interaksi Bu antara guru dengan siswa. Terus pembelajaran saya itu menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Karena setiap siswa sudah saya sampaikan tadi tidak sama, baik dari gaya belajarnya, kebutuhannya, cara penangkapannya kan setiap siswa ada yang
hanya bisa menangkap visual, terus hanya bisa dengan hanya mendengarkan saja sudah menangkap. Ada juga siswa itu yang tidak bisa diem, Ibu. Maksudnya dia itu tidak bisa menangkap pelajaran kalau hanya gurunya menjelaskan saja, itu tidak bisa. Ada yang harus bekerja, bergerak, gitu. Ada seperti itu. Jadi sesuai dengan kebutuhan siswa ya Pak? Ya, Dan gaya belajarnya. Gaya belajarnya juga, Ibu. Jadi rencananya Bapak ke depan apa? Kalau menurut Bapak bahwa pembelajaran itu sesuai dengan kebutuhan belajar siswa, rencana ke depannya Bapak gimana pembelajaran di dalam kelasnya? Oh, rencana saya ke depannya saya mencoba terus bereksplor menggunakan strategi dan model-model pembelajaran yang lebih menarik lagi, Bu, supaya kebutuhan belajar siswa itu tersampaikan, terus terpenuhi juga karakter-karakter siswa yang berbeda-beda itu, gaya belajarnya, kebutuhan belajarnya yang berbeda-beda juga terpenuhi. Jadi saya harus terus belajar, Bu, terus belajar, mengeksplor, sering-sering berdiskusi dengan teman sejawat mengenai Alhamdulillah Bu Ana sudah selesai ya pasca observasinya bersama rekan sejawat. Sama Bapak siapa tadi? Bapak Joyce Pak. Pak Joyce. Ngajar kelas berapa itu, Bu? Ngajar kelas 2. Kelas 2. Ya. Sangat baik sekali pelaksanaannya, coachingnya Bu Ana, bagaimana cara men-coaching teman sejawatnya terkait supervisi akademik. Ya Pak, makasih. Juga paparan dari Pak Joyce itu sangat bagus juga. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak. Selanjutnya sebelum izin untuk undur diri, mari kita melakukan refleksi terhadap proses pendampingan yang selama ini kita lakukan dari awal sampai sekarang. Iya Pak. Selama Bu Ana mengikuti program Guru Penggerak dari awal sampai sekarang ini, tentunya sudah menjalani beberapa pembelajaran modul-modul. Dari modul berapa Bu Ana? Modul 1 sampai 3.3 ya. 1.1 sampai 3.3. Dari sekian modul itu, materi-materi apa yang dikuasai, yang paling dikuasai oleh Bu Ana juga yang tentunya yang telah dipraktikkan? Yang materi yang paling saya kuasai itu adalah pembuatan program yang berdampak positif bagi murid itu Pak. Di sini saya membuat program Halulisa yang tadi itu karena sesuai sama pembelajaran filosofi KHD yang pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan siswa itu Pak. Nah, dari modul tersebut saya sangat menguasai karena di situ selain membuat program yang berdampak positif bagi murid, itu juga melakukan perencanaan programnya itu dengan pendekatan inquiry apresiatif itu Pak, dengan tahapan baca itu. Nah dari situ saya lebih
fasih menggunakan tahapan bagja yang sudah dipelajari di modul 1.3 itu Pak. Sampai sekarang sudah dipraktekkan juga. Iya, alhamdulillah sudah Pak. Dan hasilnya juga sangat maksimal ya selama ini. Iya, belum maksimal Pak, tapi ini proses. Jadi ya nanti insya perlu Allah terus dikembangkan dan dievaluasi. Iya Pak. Sebaliknya terkait materi tadi, mungkin ada materi-materi yang masih membingungkan bagi Bu Ana. Kira-kira materi apa itu? Iya Pak, ada materi modul yang membingungkan ke saya itu adalah modul 3.1 ya Pak ya, pengambilan keputusan. Kenapa bisa Iya, di bingung? situ bingung karena seorang pemimpin itu tidak hanya mengambil keputusan melihat sisi baiknya saja, tapi juga ada prinsipnya Pak. Prinsipnya itu ada 3 prinsip, terus disesuaikan dengan 4 paradigma itu, sama pengambilan keputusan itu ada langkahnya, 9 penguji langkah itu. Jadi tidak hanya mengambil keputusan secara sepihak saja, tapi memperhatikan langkah-langkahnya tersebut. Nah itu Pak yang membuat saya sulit, belum bisa. Ya, itu yang perlu dipelajari terus. Iya, dan perlu digali karena sering juga dihadapkan sama dilema etika kan Pak, kita di sekolah itu. Terima kasih Bu Ana Ya. atas berbagi praktek baiknya. Iya Pak. Juga yang sudah dilakukan dari pembelajaran daring. Sekedar mengingatkan sebelumnya, sekitar beberapa menit lagi ada 2 hal yang perlu saya ingatkan, yaitu terkait feedback 360 yang telah dilaksanakan. Iya. Ya, Bu Ana kan tentunya sudah membuat survei kuesioner feedback 360 derajat. Iya Pak. Itu tolong disebarkan survei tersebut sesuai dengan peran dan jenjang yang diampu oleh Bu Ana, dengan responden kepala sekolah, rekan guru juga, berapa guru yang diambil respondennya? Ada 5 orang guru. Juga siswa. Ada 5 orang siswa. Iya. Ya. Juga jangan lupa untuk mengisi self evaluation-nya. Iya, Pak. Itu diisi. Yang kedua, terkait pemetaan aset, tolong itu lakukan diskusi terkait pemetaan asetnya, di mana pelaksanaannya sebelum pendampingan selanjutnya, yaitu pendampingan 6 itu diskusi terkait pemetaan aset sudah dilakukan oleh Buana. Adapun langkah-langkah yang perlu dilakukan yaitu Buana menentukan jadwal dulu terkait pemetaan aset itu dengan kepala sekolahnya, jadwal. Dan yang kedua, Buana itu mengundang mereka atau aktor, baik kepala sekolah, rekan guru, murid, orang tua, dan tokoh setempat, bisa diwakili oleh komitenya, untuk terlibat dalam diskusi itu. Diskusi terkait pemetaan aset. Jangan lupa dibuat notulen hasil diskusinya dan foto-foto kegiatan, karena nanti ini akan diupload di PI Intannya. Oh ya Pak, baik Pak. Hanya itu saja, segera mengingatkan. Terima kasih sekali lagi atas praktek baiknya. Saya undur diri. Sama-sama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang. Sama-sama.